Renungan Fajar Barokah. Nabi Muhammad SAW manusia yang paling mulia. Assalamualaikum WB. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, marilah kita coba untuk mengenal lebih dekat dengan beliau. Nabi Muhammad dilahirkan di Makkah, hari Senin, 12 Rabiul Awal pada tahun 571 kalender Romawi, 1450 tahun yang lalu. Rasul lahir dari ibu bernama Aminah dan ayah bernama Abdullah. Beberapa tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW sudah terjadi sejak beliau masih anak-anak, serta perjalanan hidupnya yang begitu banyak rintangan. Menjelang usia Nabi Muhammad SAW yang dewasa semakin menekuni dunia bisnis. Barulah pada saat berusia 25 Rasulullah SAW menjalin kerjasama bisnis bersama pengusaha kaya raya yakni Siti Khadijah, semakin sukses. Yang akhirnya Siti Khadijah kelak menjadi istrinya. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad sudah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah seperti terlihat wajahnya bersinar dan bersih. Hal ini nyatanya menjadi pertanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi terakhir dengan kedudukan tertinggi yang agung sampai akhir zaman. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Ahzab 33-40. Allah SWT mengutus Rasulullah Muhammad SAW di dunia adalah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan kami tidak mengutus engkau, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya, 21-107. Salah satu ajaran Islam yang Rasulullah SAW sampaikan adalah hendaklah kita memberi salam dan salam yang diajarkan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberikan keselamatan atasmu, dan rahmat Allah serta berkahnya juga kepadamu. Salam yang sangat baik karena berisikan doa, mendoakan yang diberi salam. Dan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari sebuah mimpi ketika malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun sedang menyendiri di dalam gua Hira tepatnya di samping Jabar Nur. Turunlah wahyu pertama yang ia bawakan dari Allah yakni surah Al-Alaq. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW ditetapkan menjadi utusan Allah SWT untuk mengamalkan Al-Quran yang merupakan wahyu Allah SWT yang membawa kebenaran kepada umat manusia. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. Quran Surat Ali Imran 3-179. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Quran Surat Al-Isra 17-105. Demikian pula pengakuan malaikat pada peristiwa Isra, Miraj yakni ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah SWT, dan para malaikat serentak mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Allah SWT menetapkan Al-Quran untuk menjadi pedoman hidup, way of life, umat manusia, menuju jalan yang lurus. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Quran Surat Al-Ja'siyah 45-20. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT sesuai dengan firman-Nya,
Allah SWT menetapkan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang mulia. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Quran Surat Al-Haqqah 69-40. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW harus kita taati setelah taat kepada Allah SWT. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Quran Surat An-Nisa 4:59. Dan oleh karena itu mari kita muliakan dan kita teladani akhlak mulia yang ada pada Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia. Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab 33:21. Rasulullah SAW bersabda, "Aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Mohonlah ridho Allah SWT untuk memberikan syafaatnya lewat Nabi Muhammad SAW. Dan banyak-banyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholuna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya." Quran Surat Al-Ahzab 33:56. Allah SWT dan para malaikat saja memuliakan dengan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, kita sebagai umatnya patutlah memuliakannya Rasulullah yang agung Muhammad SAW. Barang siapa bersalawat atasku sekali, maka Allah bersolawat atasnya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah SWT ridho menganugerahkan rahmatnya dalam kita meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW, dan Allah SWT meridhoi untuk kita memperoleh syafaat dari Rasulullah SAW, kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, diberi keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, kesehatan lahir dan batin, kebahagiaan, umur dan rezeki yang barokah, ilmu yang bermanfaat, masa depan yang baik, keberuntungan, kemudahan, kualitas keimanan dan kualitas ibadah yang semakin meningkat. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikanlah rezeki berupa kemampuan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir kehidupan kami, sehingga berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Selamat mendirikan salat subuh. Semoga Allah SWT meridhoi ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.